لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah alladhi jama'ana fi hadha al-majma'il karim wa bi hadhihi al-munasabati al-'azimah wa bi jalsati al-karimah bi hadhihi al-jalsati al-karimah limpahan puji kehadirat Allah Maha Raja Tunggal dan Abadi, pencipta alam semesta dari tiada dan menjadikan kerajaan langit dan bumi sebagai lambang keluhuran ilahi, mengenalkan kita kepada keluhuran Allah. Tiada semua yang dicipta Allah, langit dan bumi,
matahari dan bulan, siang dan malam, daratan dan lautan, semua yang ada, hewan, tumbuhan dari seluruh makhluk, semuanya tanda keluhuran Allah, tanda keagungan Allah. Perkenalkan kita, mengenalkan kita kepadanya yang maha luhur. Dan ketahuilah, seluruh alam semesta ini berzikir mengagungkan namanya, mensucikan namanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah, mensucikan nama Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah, memuliakan Allah. Semua yang ada di alam semesta ini, hadirin hadirat, sungguh Allah tidak butuh pujian, tidak butuh disucikan. Namun bagiku dan kalian yang banyak mensucikan nama Allah, memuji Allah, maka ia akan dibuat terpuji oleh Allah, disucikan dari dosa, disucikan dari hal-hal yang hina, dimuliakan kepada puncak-puncak keluhuran. Itulah balasan bagi mereka yang memuji Allah, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Seraya berfirman di dalam hadis qudsi riwayat sahih Muslim, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, telah kuharamkan perbuatan jahat pada diriku, dan lalu kuharamkan, kularang perbuatan jahat di antara kalian. Fala tadhalamu, jangan kalian saling berbuat jahat. Ya ibadi innakum kullukum dhalluna illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, siapa mereka? Mereka adalah seluruh ciptaan Allah, dan yang dimaksud di dalam hadis qudsi ini adalah aku dan kalian, yaitu dari mereka yang akan mencapai kehidupan di sorga atau neraka, yaitu yang mencapai kehidupan yang abadi kelak. Wahai hamba-hambaku yang setiap butir selnya dicipta oleh Allah dari tiada, yang siang dan malamnya selalu di dalam naungan bimbingan Allah, di dalam naungan anugerah Allah, di dalam pemberian Allah, di dalam rahmat Allah. Seraya berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian semua di dalam kegelapan dan kesalahan dan kesesatan, kecuali yang kuberi petunjuk. Maka mohonlah petunjuk kepadaku, akan kuberikan kalian petunjuk. Semakin seseorang sudah mendapatkan bimbingan keluhuran, namun dia minta lagi kepada Allah petunjuk ke jalan kebenaran, Allah menunjukkan lagi ke jalan yang indah, sehingga terbimbing kepada hal yang semakin indah, tangga-tangga keindahan tiada berakhir dikenalkan pada Allah padanya. Oleh sebab itu kita diminta oleh Allah dalam setiap rakaat membaca salah satu dari ayat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Sudah ditunjukkan ke jalan yang lurus Islam, minta lagi. Kenapa? Karena kita selalu di dalam godaan syaitan, diajak pada kehinaan, ikut, diajak pada dosa, terjebak. Maka minta terus kepada Allah, Allah akan berikan kekuatan yang lebih, kemampuan yang lebih, dan untuk menjauhi hal-hal yang dilarangnya dan mengamalkan hal-hal yang diperintahnya. Jika Allah tidak memberikan itu, lemahlah kita dari taat kepadanya. Fastahduni ahdikum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian banyak berbuat salah siang dan malam. Allah Maha
Maha tahu. Allah tidak sebut kita ini malaikat yang tidak bisa berbuat salah siang dan malam. Memang sudah tempat berbuat salah siang dan malam, kecuali para nabi dan rasul yang maksum. Ya, jadi kalau ada orang bilang Habib Munzir ceramahnya ada yang salah, atau Ustaz Ridwan ceramahnya ada yang salah, atau Ustaz Khairullah, atau Habib siapa, Ustaz siapa, ya wajar, manusia bukannya nabi, manusia biasa. Kalau Nabi SAW orang yang dijaga Allah dari kesalahan. Ya, kalau seandainya nggak ada salahnya berarti nabi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentunya kita memahami bahwa kalau bukannya nabi berarti dia pasti ada salahnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalian berdosa kata Allah siang dan malam, maka mohon pengampunan padaku, aku mengampuni dosa kata Allah, maka kau ampuni dosa-dosa kalian. Allah tempat mohon pengampunan dosa, kita tempat kesalahan siang dan malam. Itu sudah Allah jelaskan pada kita. Innakum tukhti'un billaili wan nahar. Kalian ini sungguh berbuat salah siang dan malam. Fastaghfiruni wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku kata Allah mengampuni dosa semuanya. Minta padaku pengampunan, ampuni dosa-dosa kalian. Indahnya Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, menawarkan pengampunan pada yang bersalah dari hamba. Hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi kullukum harun illa man kasawtuhu fastaghsuni aksikum. Wa ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'imtuhu fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya tiada bisa menutupi aib-aibmu dan menutupi tubuhmu kecuali yang kuberi. Mohon padaku, akan kuberikan pada kalian pakaian. Semua orang juga bisa beli pakaian tanpa harus minta pada Allah. Namun pakaian di sini tentunya punya makna yang dalam. Ada orang yang pakai pakaian setebal-tebalnya, tapi aib-aibnya tetap terlihat. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu menutupi aib hambanya. Wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan lebih afdal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pakaian ketakwaan itulah yang paling mulia dari pakaian yang lain. Pakaian yang lain tentunya kita pakai juga, tapi kalau kita tidak memakai pakaian ketakwaan, maka tentunya siang dan malam kita penuh dengan kesalahan dan dosa yang terus melewat dari hari demi hari, menumpuk dari hari demi hari. Maka itu cadangan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segeralah mohon kepadanya pakaian dan penutupan, khususnya pakaian ketakwaan. Seraya berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya lapar kecuali yang kuberi makan. Mohon padaku makanan, kuberi kalian makanan. Tentunya makanan di sini punya makna yang dalam, punya makna yang zahir, berupa makanan yang kita makan. Kalau Allah tidak berikan manfaatnya, maka makanan itu bisa menjadi racun bagi tubuh kita. Makan ini tidak tahu di situ ada virus-virus tersembunyi. Kita tidak mohon pada Allah, tidak mengucapkan basmalah saat makan, tidak mengucapkan hamdalah saat selesai, maka makanannya menjadi racun bagi diri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seraya berfirman, fastamuni at'imkum. Marhaban terima kasih Ustaz. Saudara guru kita dulu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wahai hamba-hambaku, mohonlah padaku makanan, kuberi kalian makan. Maksudnya tanpa kita meminta pun bisa saja orang-orang yang tidak menyembah Allah dan selalu berdosa pun bisa saja dapat makanan begitu saja. Tapi bisa saja makanan yang bawa mudarat baginya, bawa kecelakaan baginya, bawa penyakit baginya. Ada juga santapan makanan rohani. Siang dan malam lewat dalam kehinaan, siang dan malam lewat dalam kesedihan atau dalam kegembiraan. Kalau ia tidak diberikan santapan rohani, dia akan lewati siang dan malamnya dalam kesedihan.
Kalau ia dalam kenikmatan, dia lewati dalam sempit saja siang dan malamnya, susah, kesal, gundah. Kalau Allah berikan ketenangan, dia lewati musibahnya dengan sabar dan doa, maka musibahnya segera disingkirkan. Ia lewati kenikmatannya dengan syukur dan banyak berbuat baik, maka Allah tambahkan kenikmatannya. Inilah orang-orang yang diberi santapan oleh Allah SWT. Fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, sehebat-hebat kalian semua tidak akan pernah bisa membawa manfaat bagiku. Maksudnya berguna. Kita seluruhnya baik, seluruhnya berbuat kebaikan, tidak membawa guna bagi Allah. Guna bagi diri kita sendiri. Allah sudah maha melimpahkan manfaat. Allah tidak butuh sesuatu dari kita pun. Walaupun kita berbuat baik, Allah tidak butuh, kata Allah. Dan juga sejahat-jahat kita berbuat kesusahan dan kemungkaran, tidak akan pernah bisa membuat Allah rugi. Tidak bisa merugikan Allah kita. Bisa merugikan satu sama lain. Tidak bisa membuat Allah rugi atau tidak bisa membuat Allah beruntung. Walan tablughu dhurri, tidak akan pernah bisa membawa kerugian bagi Allah. Mau berbuat kejahatan seperti apa. Ya ibadi law anna walakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahid minkum ma zada dzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, jika kalian semua dari mulai yang pertama hingga yang terakhir, seluruh jin dan manusia berbuat kebaikan dengan hati yang paling taat kepada Allah dan paling bertakwa, tidak bertambah dari kerajaanku sedikit pun. Kerajaan langit dan bumi tidak bertambah dengan semua hamba kita yang berbuat baik. Bani lawana walakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afdali qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, jika seluruh jin dan manusia kalian ini berkumpul yang pertama hingga yang terakhir, semuanya berbuat jahat, tidak berkurang dari kerajaanku sedikit pun. Maksudnya Allah yang tunjukkan Allah tidak butuh sesuatu dari kita, kita yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu dan kejap, di dalam setiap hari-hari, siang dan malam kita selalu membutuhkan bantuan Allah. Karena kalau Allah tidak membantu kita, kita tenang-tenang sekarang, kita tidak tahu ada 1000 orang atau 1000 makhluk yang sedang niat jahat pada kita. Ada sihir yang sedang dikirim kepada kita, ada fitnah yang sedang dilontarkan kepada kita, ada rencana jahat untuk mencelakakan kita tanpa kita ketahui. Itu kalau bukan kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang melindunginya. Allah Maha tahu semua getaran perbuatan hambanya, getaran niat hati dan pemikiran hamba. Di majelis ini ada yang datang niat dicopet, ada. Copet pegang jadwal majelis maulid. Iya, di mana-mana maulid ada yang kehilangan handphone, ada yang kehilangan ini, terus saja. Maulid makin ramai, copet juga ramai. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Maha tahu itu. Hadir ke sini niat nyopet. Sudah direncanakan tuh yang itu pakai baju itu tuh, baju itu saya sudah siap nih untuk ngambil handphonenya, kayaknya udah nyembil itu dompetnya udah kelihatan. Sudah diinter dompetnya duduk di sini. Kalau di tempat-tempat lain, lihat di desak-desakan, mau salaman sama Habib, desak-desakan, salaman sama Habib, sama Ustaz, pulang, handphone enggak ada. Dompetnya desak-desakan untuk merebut handphone, bukan untuk salaman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jadi jangan kejebolan. Ya, hati-hati. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha luhur dan Maha melihat perbuatan hamba-hambanya. Wahai hamba-hambaku, ya ibadi law anna walakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'taitu kull wahidin mas'alata ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, jika seluruh jin dan manusia gabung fi sa'idin wahid, pertama hingga yang terakhir berada dalam satu tempat, lapangan yang luas,
Semuanya minta padaku permohonan, hajat apa yang dia minta. Satu minta 1000 surga, satu minta 1000 arsy misalnya. Allah beri, tidak berkurang dari yang kumiliki kecuali jarum yang berada di dalam lautan. Tiada artinya seluruh hajat hamba-Nya tidak berkurang milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, kalau kita keluarkan apa yang kita miliki, berkurang milik kita, tapi Allah Subhanahu wa taala pencipta segala. Allah ingin ciptakan lagi 1000 dari yang sudah disampaikannya kepada hamba-Nya, muncul lagi kun fayakun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma uwaffiha. Ini semua wahai hamba-hambaku, amal perbuatan kalian, aku yang mencatatnya lalu memberikan kepada kalian. Man wajada khairan falyahmadillah, man wajada ghair dzalik fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang menemui kebaikan, balasannya itu surga setelah ia berbuat amal kebaikan, maka hendaknya ia memuji Allah. Kalau ia dapatkan neraka, jangan salahkan kecuali dirinya. Maksudnya apa? Kalau dapat surga, kita harus memuji Allah, karena setiap pahala kita dikalikan puluhan kali hingga ratusan kali lipat, dan banyak dosa yang dihapus Allah. Tapi kalau masih dapat neraka juga, sudah pahalanya dikalikan 10 hingga 700 kali lipat. Setiap solat ada penghapusan dosa, istighfar ada penghapusan dosa, hadir majlis zikir hapus dosa, bakti pada ayah bunda, dan semua perbuatan baik ini pahala dan penghapusan dosa. Masih neraka juga. Jangan salahkan dirinya, jangan salahkan selain dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang memuliakan, sampailah kita pada hadis yang kita baca tadi. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat sahih Bukhari, bahwa tidak beriman kalau Rasulullah SAW tidak beriman, tidak sempurna, maksudnya tidak sempurna iman kalian, hatta kuna haqqa ilaihi habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Daripada ayahnya, ibunya, dan seluruh manusia, belum sempurna imannya sebelum Rasul SAW lebih dicintainya dari seluruh manusia. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika diberi ujian untuk menyembelih anaknya, perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih dicintai, Allah atau anak? Maka ia menjalankan perintah. Tapi sebelum menyembelih Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam, sudah Allah perintahkan Jibril menahan tangannya untuk menggantikannya dengan seekor kambing. Tapi sudah perintah Jibril. Allah ingin tahu sampai kemana imannya. Namun untuk umat ini, hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan pada sang Nabi bahwa kita layak lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada seluruh manusia. Berkata Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari bahwa iman mempunyai derajat. Semakin seseorang cinta kepada Rasul, semakin sempurna imannya. Sampai ia tidak mencintai seluruh manusia melebihi cintanya kepada Nabi SAW, maka di saat itulah ia mencapai tangga kesempurnaan iman. Tapi masih terus lagi, karena Imam Ibn Hajar Jadul Islam Barakatul Anan menyampaikan bahwa riwayat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu juga di dalam Sahih Bukhari sudah berkata kepada Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari seluruh manusia kecuali diriku sendiri. Ditagih lagi oleh Rasulullah SAW. Rasul bersabda, belum sempurna wahai Umar, sampai ke aku lebih kau cintai dari dirimu sendiri, derajat yang lebih tinggi lagi. Maka berkata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu daripada diriku sendiri. Sekarang wahai Umar, nah baru masuk kau daripada gerbang kesempurnaan iman menuju yang lebih luhur lagi dan lagi murid-muridnya Sayyidina Muhammad. Kita mempunyai kemampuan kita masing-masing, jangan putus asa, terus meniti tangga cinta pada Nabi kita Muhammad SAW. Belum sempurna cinta kita kepada Rasul, tentunya masing-masing punya kemampuan, maka titilah dan jangan pernah bosan. Ini maksud hadis ini saya sampaikan.
supaya kita memahami perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan syiar-syiar ini kita adakan demi bangkitnya cinta kita dan cinta saudara-saudari kita untuk semakin mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak berpanjang lebar menyampaikan tausiah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, hari Minggu yang akan datang itu hari Minggu siang, ya. Itu mulai jam 11 sampai setengah 3 Maulid Nabi SAW di Masjid Raya Munawar, ini masjid ini Kancorak, ya. Itu di hari Minggu yang akan datang. Di sini hadir tokoh Masjid Raya Munawar, Kiai Haji Ali Nurdin. Semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita memahami hari Minggu yang akan datang. Ya, para habaib hadir biasa. Kalian punya waktu datang, saya punya waktu sebelum zuhur ya datang. Sudah zuhur berangkat, saya waktunya habis zuhur, masih ada waktu sampai setengah 3. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama, yang punya waktu hadir Minggu ini mana? Ya. Lalu yang kedua, besok malam, ya, besok malam ini ada tasyakuran majelis malam ragu di Masjid Al-Ma'mur Raden Saleh. Tasyakuran keluarga salah seorang yang akan mengadakan majelis ini, sekaligus mau tasyakuran kelahiran saya. Bukan saya mau bikin ulang tahun, enggak. Ini orangnya yang mau bikin tasyakuran kelahiran saya. Kelahiran saya tanggal berapa? Enggak boleh sebut. Repot nanti banyak hadiah. Ya. Banyak hadiah, repot. Mau terima kasih gimana? Terima kasih cuma bisa doa saja. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ini tasyakuran besok sekaligus kelahiran saya. Ya, bukan hadiah yang saya harapkan, kehadiran kalau yang bisa hadir. Awas nggak datang. Dimuliakan Allah, besok malam, ya, malam Rabu kelahiran Maulid Nabi SAW, majlisnya sekaligus doa dan haul keluarga almarhum yang akan mengadakan sekaligus tasyakuran kelahiran saya. Insya Allah saya hadir, kalian yang punya waktu hadir besok malam, ya. Hadirin hadirat, kalau secara Masehi saya lahir 23 Februari 1973. Kata orang, alhamdulillah Bib, sudah hampir kepala 4. Saya bilang alhamdulillah saya masih awet muda, sampai sekarang kepala saya masih 1, belum 4. Kalau sampai lebih dari 1 kepala, repot. Enggak, hampir sampai kepala 4, enggak. Saya bilang belum kepala 2, enggak, jangan sampai. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tahun 1973 gitu. Jadi yang punya waktu hadir besok malam. Yang ketiga, ini banyak pertanyaan ramai majelis Rasulullah SAW dengan hal yang sedang diramaikan sekarang, di mana kita tetap berjalan dengan fatwa guru mulia kita Al-Musnid Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sa'id bin Hafidh, bahwa mereka dan kita muslimin muslimat ini tidak ada perpecahan dan tidak ada ikhtilaf, perbedaan pendapat. Orang yang mengakui ada Nabi selain Nabi Muhammad SAW murtad. Seluruh mazhab mengakui itu, tidak ada ikhtilaf. Tapi ada perbedaan cara dalam membenahinya. Liman ikhtar uslubul mudhaharat laysat lakum antum. Demikian ucapan guru mulia kepada saya untuk disampaikan ke jemaah majelis Rasulullah SAW khususnya. Ya, bagi yang memilih cara kekerasan dan demo bukan untuk kalian. Ini yang disampaikan di majelis Rasulullah SAW. Tapi bagi yang memilih cara kekerasan, demonstrasi dan lain sebagainya, tidak ada permusuhan dengan kita. Karena satu pendapat sama-sama, tapi cara beda. Cara kan boleh beda, yang pakai baju hijau, pakai baju kuning, baju merah, boleh-boleh saja. Ya, sama-sama tujuannya mau ke Bandung, boleh lewat Cikampek, lewat Puncak, silakan saja, nggak ada permusuhan. Tidak ada permusuhan, tidak ada perpecahan. Cara silakan pilih masing-masing cara. Kita majelis Rasulullah SAW mengikuti guru mulia kita Al-Musnid Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, dengan cara bayan wa ta'lim, penjelasan, memberikan pemahaman. Dan ketika saya tanya, dan beberapa ulama sedang menghadap beliau ke Hadramaut, wahai guru,
Jika sudah muncul banyak ajaran-ajaran yang tidak benar ini, apa yang harus kami perbuat? Beliau berkata, buat majelis-majelis besar, majelis-majelis umum, supaya orang-orang bisa dengar, orang-orang umum bisa ikut dengar, tanpa mereka harus datang ke pesantren atau ke tempat-tempat yang mereka malu mungkin mau datang. Majelis-majelis zikir besar itu, majelis-majelis umum itu kalau diperbanyak mempersempit perkembangan gerakan aliran-aliran yang sesat. Itu yang diinstruksikan kepada saya. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi majelis yang lain ini mau terserah, kita tidak ada permusuhan sama mereka. Cara masing-masing punya cara. Tapi kita tidak ada ikhtilaf. Mengakui Nabi selain Nabi Muhammad SAW ada Nabi lagi, jelas murtad. Tidak ada ikhtilaf. Tapi cara pembenahan beda-beda. Kita maunya dengan kelembutan, maunya mereka menjadi pecinta Sayyidina Muhammad SAW. Kita maunya mendakwahi mereka. Mereka yang punya cara lainnya silahkan saja, saudara kita juga. Tidak ada emosi, tidak ada perpecahan, tidak ada permusuhan. Allahu Akbar. Hadirat yang dimuliakan Allah, itu yang perlu saya sampaikan pendapat tentang baju Rasulullah gimana nih, terus ditanyain, saya sampaikan ya biar tahu semua, karena kita ikuti apa yang disarankan oleh guru mulia kita. Insya Allah dalam beberapa bulan ini beliau kunjung lagi, sampai jumpa lagi dengan kita. Amin Allahumma amin. Guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sa'id bin Hafid, kita sampaikan kepada Nabi, alhamdulillah guru mulia, acara Maulid Akbar sukses, cerah wajah beliau, berkata alhamdulillah, barakatul Rasul, barakatul Rasul. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Cuma ada hal jika sebelum acara kita sudah sampaikan, saya sudah sampaikan, mohon doa supaya tidak hujan acara. Ya, cuma yang dari sana nyampaikannya jam 8 pagi baru sampai. Guru mulia sudah doakan, katanya acara Monas insya Allah tidak hujan. Cuma sampai jam 8 pagi, kita di atas panggung baru sampai. Saya bilang kenapa baru sekarang nggak mengabari? Ya di sini jam 4 ya di sana jam 4 pagi, di sini jam 8 pagi. Ya, udah telat nyampein. Kita udah kepikiran dari malam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di atas panggung baru sampai kabarnya. Insya Allah kedatangan beliau. Setelah itu kita juga tidak berhenti. Insya Allah setelah itu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, setelah itu nisfu Sya'ban, setelah itu haul ahlul badr, terus syiar Nabi kita Muhammad SAW gemuruh. Amin Allahumma amin. Semoga muslimin muslimat semakin dibenahi oleh Allah SWT, bersatu tanpa ada perpecahan, dan semakin Allah tebarkan hidayah. Mereka yang dalam kerusakan akidah diberi taubah dan hidayah oleh Allah SWT, dan mereka yang di dalam niat-niat yang kurang baik, yang mau nyopet ke sini, semoga taubat, jangan nyopet lagi. Doakan yang niat buruk datang ke majelis ini, lalu taubat di majelis ini, Allah limpahi keberkahan dan kemakmuran. Niat mencari yang halal ke sini, mau nyari hal-hal yang buruk, lalu dia bertobat, sudah saya mulai sekarang tobat, maka Allah limpahi dia kemakmuran dan keberkahan. Juga untuk kita semua yang hadirin hadirat, kita berzikir bersama demi ketenangan kita, ketenangan kota kita, bangsa kita, dan seluruh muslimin muslimat, dan rahmat berlimpah pada kita. Kita ingin maulidin Nabi SAW menjadi sakral, menjadi suci, bukan jadi pertumpahan darah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat kita berzikir bersama, kita ucapkan terima kasih juga para pemirsa yang melihat di streaming website www.majlisrasulullah.org, dan yang mendengar lewat radio yang disiarkan masing-masing oleh streaming website, ngambil dari website radio-radio di wilayah. Mereka yang dengar, yang menyaksikan, semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Tenangkan jiwa kami, tenangkan muslimin muslimat, tenangkan kami dari fitnah, tenangkan kami dari perpecahan. Ya Allah, beri kami kesejukan, beri kami sakinah. Ya Allah, ya Allah, kami
meminta padamu kau tenangkan alam, gunung-gunung berapi yang berapa bulan yang lalu gemuruh, banjir, lahar dan lain sebagainya telah kau tenangkan. Kini kami mohon, jiwa kami tenangkanlah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, beri kami kemudahan penyelesaian. Masing-masing dari kami punya hajat, punya masalah, punya keluhan, punya hal yang belum terselesaikan. Beri penyelesaian, beri kemudahan, beri kemuliaan. Ya Allah, dalam masalah dunia dan akhirat. Ya Allah, sebut hajatmu, niatkan hajatmu dalam menyebut nama Allah, tenggelamkan hajatmu di dalam kemuliaan namanya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallahul azimul halim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita teruskan dengan qasidah Muhammadun. Setelah itu kalimat talqin dan doa untuk oleh guru kita Habibur bin Muhammad Bakir Abbas. Tafadhal masykuran.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حقه عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وجود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم نسألك العافيتين الظاهرة والباطنة نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه بنية الشفاء والعافية الشريفة قمر اجعل ابن أبي بكر بافقيا الله يشفيها من كل ما يديها شفاء لا يغادر سقما ولا ألما رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك بريق بعضنا بتربة أرضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا بسر الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم توب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب يا أرحم